Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ramadhania Aryestiara, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 284 Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya saya punya pantun nih Bapak Ibu. Buat rujak dengan pepaya, rujak jadi langsung dimakan. Inilah paparan tugas saya. Selamat untuk menyaksikan. Apa keterkaitan materi antar modul? Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Keempat modul ini tujuan akhirnya adalah mewujudkan murid yang mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Berikut ini keterkaitan materi antar modul. Modul 1.1 sampai 1.4 memiliki keterkaitan yang erat dan saling berhubungan. Tujuan dari semua modul adalah mewujudkan murid yang mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan tersebut dapat terlaksana jika seorang guru penggerak menginternalisasi nilai dan mengimplementasikan fungsi dan perannya sebagai guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi yang dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama sekolah dengan menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Dengan melaksanakan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang disebut budaya positif. Dan budaya positif dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Berdasarkan kesimpulan, peran saya menciptakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, sebagai seorang guru, saya dapat mengimplementasikan filosofi Ingar Sasung Tulodo dengan memberikan contoh hal-hal positif yang bisa dilakukan kepada murid dan rekan guru di sekolah. Kedua, saya akan mengimplementasikan Ingmadio Mangunkarso dengan membersamai murid dan guru untuk menumbuhkan budaya positif bersama-sama. Dan yang ketiga, saya akan mengimplementasikan Uri Handayani dengan memberikan dorongan kepada murid untuk menemukan motivasi secara intrinsik dan mendorong rekan guru untuk bersama-sama menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Yang pertama, tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Materi posisi kontrol, seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang paling baik adalah manajer. Adapun kebutuhan dasar yang dimiliki manusia juga ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang 5, kesenangan. Terkait materi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dari konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal, dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Adapun teori motivasi terdapat 3. Yang pertama, motivasi karena hukuman, motivasi karena penghargaan. Kedua motivasi ini adalah contoh motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah yang pertama, ternyata saya baru berada di tahap memotivasi murid dengan penghargaan. Seharusnya saya membantu murid untuk memancarkan motivasi intrinsik. Yang kedua, ternyata saya baru berada di tahap posisi kontrol, membuat rasa bersalah, dan teman. Seharusnya saya berada di tahap manajer. Dan yang ketiga, saya baru tahu bahwa tidak selamanya penghargaan atau reward itu baik. Saya kira saya sudah menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan baik. Ternyata ada beberapa miskonsepsi yang saya lakukan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah? Yang pertama, setelah mempelajari modul budaya positif, saya memahami bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas membutuhkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, murid, orang tua murid untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu perubahan dalam mendukung murid untuk termotivasi secara intrinsik bukan karena penghargaan yang saya berikan. Yang ketiga, perubahan dalam menjadi guru yang memiliki fungsi kontrol dari pemberi rasa bersalah dan teman menjadi manajer. Lalu pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep di dalam modul budaya positif? Pengalaman yang saya rasakan adalah saat saya melihat salah satu murid menulis status WhatsApp dengan kata-kata yang tidak baik. Saya memanggil murid tersebut, melaksanakan fungsi saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai bagian dari budaya positif, saya merasa jauh lebih memahami murid. Ternyata hal-hal yang saya pelajari dalam modul ini memang benar. Ketika saya bertanya kepada murid apa yang membuatnya menulis status demikian, ternyata jawabannya karena membutuhkan perhatian. Hal ini sejalan dengan materi yang saya pelajari, bahwa manusia melakukan kesalahan karena terdapat kebutuhan dasar yang tidak tercapai. Salah satunya rasa kasih sayang dan perhatian. Lalu bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja saya bahagia. Yang pertama, saya merasa teramat bahagia karena saya dapat mengimplementasikan segitiga restitusi dan materi budaya positif yang telah saya pelajari. Yang kedua, saya merasa bahagia karena dapat membersamai murid untuk menemukan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, saya merasa bahagia karena menemukan cara yang sesuai dengan hati nurani saya untuk menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Karena jujur saja saya tidak termasuk guru yang setuju memberikan hukuman kepada murid. Lalu menurut saya pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik adalah saya sudah dapat mengimplementasikan segitiga restitusi sebagai bagian budaya positif untuk mengatasi permasalahan murid. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah membantu murid untuk menumbuhkan motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, saya berada dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya saat itu kedua posisi tersebut sudah baik, karena saya merasa hal itu dapat memotivasi murid untuk menjadi lebih baik lagi. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mencoba untuk berubah menjadi posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ternyata lebih senang lagi karena saya dapat membersamai murid-murid saya dalam berproses. Sebelumnya, apakah saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi? Jawabannya adalah sebenarnya secara tidak sadar saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, tetapi tidak secara utuh. Tahapan yang secara tidak sadar pernah saya terapkan adalah menstabilkan identitas. Biasanya saat mengatasi murid bermasalah saya berkata, Bu Ajeng tidak ingin tahu siapa yang salah. Mari kita bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Saya juga pernah menerapkan tahapan validasi tindakan salah dengan bertanya kepada murid, kamu ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat di awal tahun pelajaran?
Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dengan modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang penting adalah kolaborasi. Pentingnya kolaborasi antar warga sekolah dalam menciptakan budaya positif. Lalu komitmen. Dan yang ketiga tentu saja dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua dan pemangku kepentingan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu, rencana tindakan aksi nyata. Judul modulnya Budaya Positif. Nama peserta Ajeng Ramadhania Aryestiara. Latar belakang. Sebagai tempat berproses, sekolah sudah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, khususnya bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara memenuhi hal tersebut adalah dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi semua warga sekolah. Budaya positif dapat terwujud dimulai dari kelas. Salah satu cara untuk mewujudkan adalah dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat antara guru dengan murid. Lalu tujuannya, yang pertama menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, warga kelas mampu menginternalisasi sikap tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakatinya. Tolok ukur. Tolok ukurnya yang pertama, warga kelas mampu membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, warga kelas melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait keyakinan menuju budaya positif. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas akan dibuat, ditandatangani, ditempel di dinding kelas dan difoto untuk dikirimkan di WhatsApp grup agar orang tua dapat mengetahuinya. Yang keempat, menerapkan keyakinan kelas dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Yang kelima, saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan. Dan yang keenam, saya akan melakukan evaluasi dan refleksi. Lalu, siapa saja yang akan mendukung saya dalam menerapkan budaya positif ini? Yang pertama, tentu saja dukungan dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, orang tua murid yang ikut menumbuhkan budaya positif murid di rumah. Dan yang ketiga, tentu saja murid yang berkolaborasi dengan guru membuat keyakinan kelas. Demikianlah paparan tugas koneksi antar materi modul 1.4. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.